IKN sejak awal pembangunan tanggal 14 Maret tahun 2022 kian hari kian terlihat memukau. Pada kala itu Maret tahun 2022 masih berupa hutan dan semak-semak belukar yang dirimbuni sekeliling pepohonan. Bangunan yang ada saat itu hanya sebuah kotak berukuran kecil berwarna biru dan berlatarkan sebuah tulisan .0 Nusantara. Pada saat itu, Presiden Jokowi beserta 34 gubernur seluruh Indonesia melakukan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. Sebagai simbol persatuan tekad untuk mewujudkan masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas yakni bertepatan dengan 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2045 mendatang. Para gubernur dan tokoh masyarakat mengisyaratkan sepakat bahwa tekad pembangunan IKN untuk menyongsong masa depan Indonesia dan generasi mendatang. Pada hari ini, Senin 14 Maret tahun 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur, dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Seiring dengan berjalannya waktu kini proses pembangunan IKN telah terlihat hasilnya. Beberapa bangunan gedung sudah berdiri kokoh dan megah. Sebuah kebanggaan tersendiri meski melalui proses yang panjang dan peliknya regulasi sebagai payung hukum atau dasar sebagai landasan akhirnya Undang-Undang IKN disetujui dan disahkan oleh DPR. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Meski program pembangunan IKN menemui pro dan kontra, namun program ini tetap berjalan dengan baik. Di sisi lain, pemerintah juga lebih mempertimbangkan masa depan Indonesia untuk generasi ratusan tahun yang akan datang. Hal ini sesuai misi pemindahan ibu kota yang dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas.
yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, ya, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Presiden Jokowi berharap, tahun ini IKN bisa digunakan sebagai pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini. Berbagai persiapan yang matang telah direncanakan dengan baik, guna menunjang suksesnya pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kini wajah IKN sudah sangat megah, dan fasilitas-fasilitas di IKN sudah mulai difungsikan. Berbagai kegiatan kenegaraan sudah mulai diselenggarakan di gedung IKN. Pada hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2024, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh menteri dan jajarannya mengadakan rapat di IKN. Hal ini menunjukkan bahwa secara fungsi IKN sudah siap dipergunakan sebagai kantor pemerintahan. Meski proses pembangunan masih tetap berjalan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan IKN. Berbagai persiapan upacara Hari Kemerdekaan ke-79 juga dilakukan di IKN. Para peserta Paskibraka 2024 melakukan gladi bersih di lapangan depan Gedung Istana Negara di IKN. Tanggal 20 Oktober tahun 2020 nanti, rencananya, Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 juga akan dilantik di Istana Negara IKN. Rencana pembangunan IKN tetap berkelanjutan bertahap sampai tahun 2045. Dengan demikian apakah kalian juga merasa bangga dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara?